Hampir semua orang sudah tidak asing dengan kata organisasi. Bahkan mungkin banyak dari kita adalah orang yang organisatoris. Tetapi apakah kalian sudah benar-benar memahami konsep dari organisasi sosial? Atau jangan-jangan kalian hanya sebatas mengerti tanpa memahami konsepnya? Jika belum memahami, yuk saksikan video pembelajaran dari kelompok kami yang beranggotakan Bandoro Intan, Bella Cynthia, Montero, Michael, Naufal, dan Nurul yang akan mengupas konsep-konsep dari organisasi sosial tersebut. Selain itu, kami juga akan memberikan contoh kasus nyata dari peran PKK sebagai organisasi sosial di tengah ketidakpastian akibat adanya pandemi saat ini. Semua akan dibahas melalui video ini, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Organisasi sosial itu apa sih? Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum ataupun tidak, dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, menurut Ashkyara 2019. Di dalam organisasi sosial, terdapat beberapa unsur yaitu anggota, kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan, dan sumber daya alam, menurut Danar 2020. Terdapat 4 konsep organisasi sosial yang dikutip dari Nuryani tahun 2020. Yang pertama, jejaring sosial. Salah satu bentuk kelompok sosial yang dapat menghubungkan kita dengan individu lain dan memiliki ikatan hubungan yang dekat dengan kita, seperti keluarga, teman kerja, teman sekolah, dan tetangga. Contoh-contoh tersebut dapat menghubungkan kita dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Yang kedua, birokrasi merupakan bentuk organisasi formal yang terdapat tingkatan di dalamnya, sehingga ada aturan dan wewenang yang jelas, serta setiap anggota memiliki tugas masing-masing. Birokrasi sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan dan kepentingan. Dalam hal ini, banyak contoh birokrasi seperti sekolah, perusahaan, dan pemerintahan. Yang ketiga, organisasi formal merupakan salah satu jenis organisasi yang anggota dan prosedurnya jelas. Organisasi ini dibentuk dengan harapan agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh organisasi formal adalah birokrasi. Dan yang terakhir, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kelompok yang di dalamnya terdapat orang-orang saling berinteraksi dan memiliki rasa kepemilikan dengan kelompok tersebut. Contoh kelompok sosial adalah kelompok sosial primer dan sekunder, kelompok sosial referensi, in-group, serta out-group. Dikutip dari Hansen 2016, terdapat beberapa jenis kelompok sosial. Di antaranya, yang pertama, kelompok primer merupakan suatu kelompok kecil dengan karakteristik hubungan yang kooperatif, intim, dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Charles Cooley dalam Hansen 2016 menyatakan bahwa keluarga dan teman merupakan apa yang disebut dengan kelompok primer. Kemudian, kelompok sekunder merupakan suatu kelompok yang lebih besar, formal, dan impersonal. Kelompok sekunder didasarkan atas minat atau aktivitas bersama. Nuryani 2020 menyatakan bahwa ikatan yang terjalin dan perasaan persatuannya tidak terlalu kuat. Contohnya adalah ikatan yang ada di dalam pekerjaan dan ikatan dalam pendidikan. Yang ketiga, in-group merupakan kelompok yang membuat anggotanya merasakan kesetiaan atau loyalty. Nuryani 2020 menyatakan bahwa in-group membuat anggotanya merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut dan sebagai identitas bagi individu tersebut. Sementara out-group merupakan kelompok lawan yang dirasa memiliki antagonisme. Nuryani 2020 mengatakan bahwa out-group dapat dikatakan sebagai kelompok yang berlawanan dengan kelompok kita. Contoh dari in-group dan out-group. In-group, kami merupakan mahasiswa psikologi, sementara out-group adalah mereka yang merupakan mahasiswa kedokteran. Sementara kelompok referensi merupakan suatu kelompok yang dijadikan standar atau panutan bagi diri kita untuk mengevaluasi diri. Misalnya adalah menjadikan dosen sebagai panutan dalam mengerjakan karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya adalah jejaring sosial, yang merupakan bentuk kelompok sosial berupa ikatan sosial yang menghubungkan banyak orang. Dalam hal ini, adanya jejaring sosial menyebabkan terhubungnya ikatan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dan yang terakhir adalah voluntary association, yang merupakan kelompok sosial yang terdiri atas para sukarelawan yang terbentuk karena kepentingan atau minat yang sama. Contohnya adalah relawan bencana alam. Lalu, bagaimanakah perbedaan organisasi sosial di desa dan kota? Widodo dan Suradi 2011 menyatakan bahwa
masyarakat Indonesia telah mengembangkan mekanisme dalam upaya memenuhi kebutuhan, menjangkau sumber, dan pelayanan serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Mekanisme tersebut dilembagakan berupa organisasi, baik yang dilandasi oleh keagamaan, kesukuan, maupun etnis. Nilai sosial budaya lokal atau kearifan lokal tersebut telah terlembaga dengan baik dalam masyarakat desa dan menjiwai semua aktivitas masyarakat lokal tersebut. Keberadaan organisasi yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat desa telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah. Organisasi desa yang ada di masyarakat memperlihatkan ciri-ciri seperti egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi bagi seluruh anggota, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta mengembangkan musyawarah. Ciri-ciri organisasi desa ini telah mengakomodasi unsur hak asasi manusia dan demokratisasi pada tingkat lokal. Organisasi sosial terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menjadi bagian dari berbagai struktur sosial, termasuk kelembagaan dan informal. Untuk memiliki rasa identitas dengan organisasi sosial, lebih dekat satu sama lain membantu membangun rasa kebersamaan. Konsep organisasi sosial di kota sesuai dengan sifat masyarakatnya yang cenderung individualis. Berbeda dengan di desa, organisasi sosial di kota cenderung tidak peduli antara satu sama lain, mementingkan kepentingan individu dan tegas terhadap tujuan utama yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan oleh uang, kekayaan, dan kepentingan yang menjadi landasan setiap tindakan di kota. Lalu, bagaimana contoh nyata dari organisasi sosial dan bagaimana perannya di tengah pandemi COVID-19 ini? A. Pengertian dan tujuan PKK. Dikutip dari AINI 2018, PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional yang merupakan tempat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan gerakan PKK menerapkan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang beriman kepada Tuhan, memiliki akhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, tercipta kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum. B. Fungsi gerakan PKK. Dikutip dari Helena 2019, PKK memiliki fungsi sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan agar dapat membantu mensejahterakan perekonomian keluarga dan turut serta dalam pembangunan nasional. Lalu, bagaimanakah kondisi organisasi PKK di desa dan kota pada masa sekarang? Kondisi PKK pada saat ini, baik desa maupun kota pun terhambat, seperti pertemuan bulanan yang harus dikurangi intensitasnya dan penambahan program kerja yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, serta tidak melibatkan keramaian masyarakat. Menurut Genius 2020, pertemuan bulanan yang dilakukan tetap harus berjalan dengan memperlakukan protokol kesehatan untuk seluruh pengurus PKK guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang masih mewabah di saat ini. Salah satu dampak utama dari pandemi ini ialah merosotnya perekonomian yang ditandai dengan menurunnya penjualan, permodalan dalam produksi, serta terhambatnya distribusi. Dalam hal ini, peran PKK di Kelurahan Cipinang Melayu di masa pandemi adalah berperan dalam membangun spirit kewirausahaan di lingkungan sekitar yang diharapkan dapat menumbuhkan lingkungan keluarga yang cerdas, kreatif, sejahtera, dan mandiri, melalui upaya pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Terima kasih sudah menonton video kami hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.